Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Timardianto dengan 3 digit NIM terakhir 077. Di sini saya akan presentasikan tugas terakhir yaitu tugas 11 Six Step BLDC. Yang pertama itu kita menjelaskan metode Six Step BLDC. Metode Six Step BLDC adalah cara paling dasar untuk menggerakkan motor BLDC. Sesuai namanya, metode ini menggunakan 6 langkah atau step untuk satu putaran elektrik motor. Prinsip kerjanya cukup sederhana. Kita menyalakan dua fase motor secara bergantian dalam urutan tertentu, sementara satu fase lainnya dibiarkan mengambang atau floating. Lalu cara kerja dari motor BLDC punya 3 fase ini ada U, V, W, dan kita perlu tahu posisi rotor supaya bisa energize phase yang tepat. Posisi rotor ini biasanya dikasih tahu sama Hall effect sensor yang kasih sinyal high atau low. Kombinasi 3 sensor ini menghasilkan 6 kemungkinan kombinasi dan setiap kombinasinya punya pola switching yang berbeda. Nah, ini urutan switching biasanya kayak gini. Step 1 sama dengan U plus V min W floating. Yang step 2 U plus W min V floating. Step 3 V plus W min V floating. 4 V plus U min sama dengan W floating. Step 5 W sama dengan W plus U min sama dengan V floating. Step 6 W plus V min sama dengan U floating. Tandanya plus artinya kita hubungkan ke sumber tenaga positif, high set switch on. Tandanya minus artinya kita hubungkan ke ground, low set switch on. Fase yang floating berarti keduanya switchnya off. Lalu kedua, sine wave LDC. Metode sine wave atau yang sering disebut field orange control atau FOC adalah upgrade dari six step. Kalau six step itu kayak naik motor gigi manual yang kasar. Sine wave ini kayak mobil matic halus dan smooth. Metode ini menghasilkan arus yang berbentuk sinusoidal di setiap fase motor, bukan kayak six step. Prinsip kerjanya itu ide dasarnya mengontrol magnitudo dan sudut dari flux magnetic stator supaya selalu tegak lurus 90% derajat dengan flux magnetic rotor. Ini dilakukan dengan transformator koordinat dari referensi stasioner ABC ke referensi yang berputar mengikuti rotor deki. Di koordinat deki ini semuanya tadinya AC menjadi DC. Jadi lebih gampang dikontrol pakai PID biasa. Lalu space vector blade BLDC atau SVPWM adalah teknik modulasi yang lebih advance yang untuk menghasilkan tegangan output yang mendekati sinusoidal. Kalau di sine wave kita masih punya modulasi PWM biasanya sinusoidal PWM. Di SVPWM ini kita lihat tegangan sebagai vektor yang berputar di ruang 2 dimensi. Metode ini biasanya dibilang optimasi dari sine wave FOC. Lalu di sini kita langsung saja ke rangkaian BLYNK STM ini. Ini kita kayak mengupload awal Jadi untuk tugas beli, kita upload aja codingan biasa, terus STM-nya. Kita di sini hanya mengetes bahwa STM-nya sudah bisa di-upload ataupun udah baca dari program. Kayak ngupload source code-nya doang dari si Blink-nya supaya bisa membaca dari si STM ini. Satu ketik Bahwa kita sudah berhasil mengupload dari ini STM ke program ini itu. Nah, ini link STM ini. ya, Terus indikator lampu jalan. Sedangkan ini blink untuk menyalakan. Lalu ini yang video dari SVPWM. ya, kemudian Kita coba dia algoritmanya. nice. Terus lalu kita fotonya belum Jadi kita semakin tinggi tensi, maka sinusoidal akan semakin tinggi. Terus sinusoidal semakin nah ini SPWM semua. Jadi ini kita
kita cuma untuk melihat grafiknya, grafik di mana yang atas minus, yang bawah adalah plus. Lalu di sini kita atur untuk frekuensi dan amplitudenya. Semakin besar frekuensinya seharusnya motor bergerak semakin stabil. Pakai kotak-kotak itu, Yus. Nah, di sini bisa terlihat di osiloskopnya juga, kalau misal amplitudenya semakin besar, maka motornya bergerak lebih cepat. Jadi fungsi amplitude itu sebagai penghalus dari si perputaran motornya tersebut. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini PSC-nya kita sambungin, dan ini ada STL-nya juga. Kita di sini pakai program yang namanya tuh yang BLDC Link ESC. Nah, ketika diupload maka indikator lampu nyala, tanda Udah bisa upload. udah benar. Ya, Jadi ini PSC-nya kita sambungin, dan ini ada STL-nya juga. Kita di sini pakai program yang namanya tuh yang BLDC Link ESC. Nah, ketika diupload maka indikator lampu nyala, tanda udah bisa upload. udah benar. Ya, Oke, selanjutnya kita percobaan yang ketiga, yaitu ke yang SPBWM ya teman-teman. Coding masih sama, kita cuma ubah ini aja. Kemudian kita di sini kita scan, itu udah. Kita scan connect device, terus set motor. Nah, di sini kan motornya belum nyala karena kita belum ngatur dari torsinya. Kita VD apa VD? Masih diatur segini cuma. tahu gua. Maka motor akan menjalan. Makan udut. Gitu. Terus kita memvariasikan frekuensinya. Ini dampaknya itu Ada lurus. Masya dan kecepatan. Duit. Seperti itu. Ini untuk percobaan kedua ini sine wave BLDC. Nah, untuk sine wave BLDC ini kita menggunakan dua prop. Dua prop di sini kita cuma untuk melihat grafiknya, grafik di mana yang ketika atas minus, yang bawah adalah plus. Lalu di sini kita atur untuk frekuensi dan amplitudenya. Semakin besar frekuensinya seharusnya motor bergerak semakin stabil. Nah, di sini bisa terlihat di osiloskopnya juga, kalau misal amplitudenya semakin besar, maka motornya bergerak lebih cepat. Oke, mantap. Mas Tim, mau variasi nggak? Variasi? Oh, ini perbedaan dengan six step ini nih. Kita ngubah di sininya. Sama dua parameternya cuma dua. Kita menguasai parameter frekuensi sama amplitude. Nggak ada duty.